Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran ketiga dengan muatan IPS dan PPKN. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan IPS. Masih ingatkah kamu tentang berbagai kegiatan usaha yang ada di Indonesia? Ya, kemarin kita sudah mempelajari beberapa kegiatan usaha yang ada di Indonesia, seperti kegiatan usaha di bidang pertanian, di bidang peternakan, kemudian di bidang perindustrian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Usaha ekonomi yang dikelola ada melalui perorangan dan juga melalui kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola perorangan biasanya memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh akan dinikmati sendiri oleh pemilik usaha. Berikut ini adalah beberapa usaha ekonomi perorangan. Yang pertama ada usaha pertanian, kemudian ada usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Yang pertama tadi adalah usaha pertanian. Nah, sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal yang terbatas. Lahan yang digarap petani juga biasanya terbatas, seperti lahan persawahan atau tegalan. Usaha perorangan berikutnya adalah usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, di warung, dan di toko kelontong. Berikutnya, usaha perorangan adalah usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha salon, penjahit, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Dan masih banyak lagi contoh usaha jasa yang lainnya. Usaha perorangan berikutnya adalah industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain seperti usaha kerajinan tangan, kemudian usaha pembuatan keramik, souvenir, anyaman, dan juga mebel. Nah, sekarang Ibu tanya, apa saja usaha perorangan yang ada di sekitarmu? Ya, tentu saja banyak ya. Cobalah kalian amati di sekitarmu. Dan kamu pasti akan bisa menilai mana yang termasuk usaha perorangan. Usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Sebagai contoh di Bali, keindahan alam dan keunikan budaya di Bali menjadikan industri pariwisata berkembang pesat di sana. Akibatnya, banyak jenis usaha jasa di Bali. Tahukah kamu keunikan budaya di Bali? Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Bali. Bali merupakan tempat tujuan wisata yang sangat terkenal, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa yang unik. Apa saja ya desa unik tersebut? Adakah di antara kalian yang tahu?
Ya, berikut ini adalah desa unik yang ada di Bali. Desa unik yang pertama ada Desa Tenganan. Desa ini merupakan desa yang tertua di Bali. Masyarakat di desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa unik berikutnya adalah Desa Trunyan. Nah, desa ini cukup terkenal karena keunikan tradisi pemakamannya. Di Desa Trunyan ini, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah, di dalam gua, atau bahkan di atas pohon. Nah, jadi di Desa Trunyan ini tidak dibakar seperti masyarakat Bali yang lain ya. Desa unik berikutnya adalah Desa Penglipuran. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Bisa kalian lihat ya di gambar. Masyarakat desa ini tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku secara turun-temurun. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikannya tersendiri, dan kita harus menghargai keunikan adat istiadat tersebut dimanapun kita berada. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.